Hello, welcome back to Soundwave 101. Soundwave 101. And here's 10 tips how to make a good trap music. Yang pertama itu adalah pemilihan sound drum yang tepat. Gue pengen kasih contoh sedikit aja sih. Coba bedain ya. Berasa kurang dapet aja sih ya, punch-nya, tight-nya kurang dapet. Terlalu old school mungkin buat trap music. Setiap genre lagu itu tuh punya rasanya masing-masing, apalagi di sound drum. Jadi kalau misalkan kayak kita untuk dapetin gregetnya gitu, kita mesti dapetin sound drum yang tepat. Kita pengen bikin lagu trap yang banger, kita pengen bikin lagu trap yang slow, yang santai, atau yang seperti apa, itu mesti kita cari soundnya yang tepat, sesuai sama lagu yang kita pengen bikin. Soundwave 101. Yang kedua, pilih bassline yang oke. Sekarang ngomongin soal bassline. Nah, kalau trap music itu biasanya bassline-nya itu simple dan ngejaga kayak low frekuensinya lebih. Ya lu tau lah kalau dengerin trap music kayak apa. Contohnya kayak gini. 1, 2, 3. Tapi bayangin kalau misalkan kita bikin bassline-nya itu tuh yang nggak simple. Kayak gini misalkan. 1, 2, 1, 2, 3. Kenapa kita harus punya bassline yang oke? Karena ya salah satu core-nya di dalam trap music itu adalah bassline-nya, 808-nya. Mesti yang tebel gitu. Kedengarannya juga bisa bikin bergetar. Kita nggak bisa tuh pakai kayak satu sine wave seperti biasa aja. Sine wave tuh apa? Cari di Google sine wave tuh apa. Kalau kita pengen pakai sine wave doang, mungkin mesti diproses lagi gimana caranya biar sine wave itu jadi lebih tebel. Diproses pokoknya. Soundwave 101. Oke, number 3, make a beat or pattern Yang bervariasi. Iya. Next step itu bikin beat atau pattern yang bervariasi. Misalkan contoh kalau yang beat gitu-gitu aja yang monoton tuh begini. Nah, yang variasi itu sebenarnya tuh kayak mungkin snare-nya itu kita kayak ada selip-selipannya. Dengerin aja deh. Beat yang tidak bervariasi tadi yang monoton, terus habis itu lanjut ke yang variatif. Pindah. Ini yang lebih variatif. Jadi kedengarannya tuh lebih exciting, kedengaran lebih nggak monoton, lebih ada dinamikanya, lebih dinamis, Lebih groove. lebih groovy juga. 1, 2, 3, 4. Kenapa? Ya dari awal sampai habis masa beatnya mau Bosen dong. bosan. Jadi bikinlah sedikit-sedikit variatif mungkin. Seperti oke. Jadi ada variasinya, nggak bosan gitu. Dan variasi itu pun juga bisa dibuat sesuai dengan aransemen yang kita pengen bikin. The whole song tuh seperti apa? Contohnya, ada salah satu duo elektronik di Indonesia tuh yang namanya Soundwave. Itu baru ngeluarin lagu judulnya Relove. Itu adalah lagu trap ya kalau nggak salah. Itu lagu trap. Dan lagu trapnya tuh bukan yang banger, jadi agak lebih santai, chill. Gitu. Coba dengerin deh, keren banget lagunya. Keren banget. Kita lagi ketagihan banget denger lagu itu. Coba dengerin Enak deh. banget Linknya ada lagunya. di description. Ya. Coba Di dengerin. sini, dengerin, hafalin deh tuh. Liriknya juga bagus banget. Soundwave 101. Keempat, groove sesuai selera. Bikin beat itu yang sesuai selera lo aja. Kayak tadi kan gue udah jelasin tuh, ada beat yang mesti variatif, jangan sampai monoton. Tapi kalau emang selera lo monoton ya udah. Lo mau bikin beatnya itu tiba-tiba jadi beat house tapi itu lo bilang trap, boleh. Lo mau bikin tiba-tiba itu drum and bass tapi lo bilang ini trap gue, boleh. Terserah lo.
Jadi kalian buat groove-nya tuh sesuai selera kalian tuh maunya seperti apa. Kayak tadi grup duo Soundwave itu ya, mereka juga punya tuh lagu-lagu trap yang lain gitu. Tapi yang Real Love ini tuh bener-bener beatnya tuh beda dari lagu trap mereka yang lain. Karena mungkin mereka seleranya lagi pengen yang chill gitu kali ya. Yes. Soundwave 101. Nomor 5, banyakin dengerin referensi musik-musik yang bergenre trap. Oke, referensi musik itu juga perlu dibanyakin. Nggak ada batasan siapa aja tuh, banyak banget kok sekarang orang-orang yang bikin trap music. Dan bermacam-macam juga gitu tipenya. Kayak ada trap music yang kencang banget tuh maksudnya kayak banger banget lah, yang dia isinya tuh bener-bener kayak composition formula dance music banget, EDM banget gitu loh, yang ada build up-nya, terus ada drop-nya dengan synth cicu atau apapun itu. Tapi ada juga trap yang santai yang biasanya tuh dipakai buat nyanyi, atau ada rappernya di atas musiknya gitu dan repetitif, monoton, jadi lebih main di lirik dan segala macamnya. Jadi bisa dicari aja sih sebenarnya trap music artist 2022 misalkan untuk nambahin referensi. Nanti kan dari situ lama-lama bisa ketahuan lagi ada siapa. Tapi kalau gua buat ngasih reference dari gua, coba dengerin kalau yang untuk rada-rada kencang, coba dengerin Skrillex atau Jack Q. Terus kalau misalkan yang santai-santai, gua lagi suka dengerin lagunya Dr. Dre sama Eminem judulnya Gospel. Satu lagi rekomendasi, Apa dengerin Soundwave Automatic Restart. Soundwave tuh yang mana ya? Keren banget. Yang benar. Jadi kita harus dengerin. Iya, dengerin sekarang yuk. Ayo. Oke. Kita jadi semakin kenal sebenarnya trap music tuh ada yang seperti apa aja sih. Karena kalau misalkan kita nggak kenal, gimana caranya kita bisa buat trap music yang bagus. Makanya kita harus dengerin dulu orang-orang yang sudah bikin trap music sudah lama. Jadi kuping kita familiar dengan lagu-lagu seperti itu. Yes, exacto. Soundwave 101. Nomor 6, mengetahui jenis trap music apa yang ingin kita buat. Mengetahui jenis musik trap apa yang kamu mau buat. Apakah musik trap yang keras seperti ini? Atau mungkin musik trap yang seperti ini, biasanya diisi dengan vokal atau enggak rap, kayak begini. Kenapa seperti itu? Yang tadi udah kita sempat bilangin juga sebenarnya, kita udah sempat jelasin juga. Trap music itu tuh banyak banget, ada yang seperti A, B, C, D, E, F, G, dan BPM-nya pun dari 140 sampai 170. Macam-macam. Even sekarang kayak yang di bawah 140 pun juga banyak trap music. Jadi memang kita mesti benar-benar tahu sebenarnya kita pengen bikin trap music yang seperti apa sih. Kita mesti tahu itu, dan kita juga mesti tahu sebenarnya karakteristik tiap-tiap jenis musik trap tuh seperti apa. Jadi harus dikenalin, karena trap yang santai sama trap yang banger atau kencang gitu tuh beda banget. Pemilihan soundnya, aransemennya, komposisinya beda semua. Harus kenal dulu, PDKT. Soundwave 101. Yang ketujuh, buat simple melodic atau harmony loop. Nambahin loop simple. Kita bisa ngerekam sendiri atau ngebuat sendiri pakai suara-suara kayak gini misalkan. Atau contoh yang kedua, kita bisa gunain samples yang kita potong sampai akhirnya bisa jadi seperti ini. Atau kalian juga bisa bikin chord yang simple kayak gini. Kenapa seperti itu? Ya nggak apa-apa sebenarnya sih, pengen bikin yang ribet juga nggak apa-apa. Tapi biasanya kan kalau misalnya yang simple gitu tuh dengan beat yang trap tuh biasanya lebih gitu. Lebih kena gitu lebih ya. Kena. Dan sebenarnya semakin simple, menurut saya pribadi, semakin simple itu ya semakin bagus sih. Untuk kayak dari segi loopnya, misalkan kayak kita nambahin suara-suara bells, tung 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 tung. Jadi lebih kedengeran gitu ya. Yes, dan groove-nya juga jadi lebih jelas gitu. Tapi kalau misalkan kita pakai yang ribet-ribet banget juga kayaknya agak kurang berbobot gitu jadinya. Groove-nya jadi agak hilang karena trap itu sangat-sangat groove sih. Soundwave 101.
Kedelapan, Ya. sidechain itu penting banget. Sekarang gue pengen ngejelasin sedikit aja soal sidechain yang udah gue bilangin. Oke, gunanya sidechain itu apa sebenarnya? Biar ngebuat sebuah frekuensi itu nggak tabrakan. Contohnya itu adalah kick drums dan bass line, yang dua-duanya itu ada di lower frequencies, jadi nggak tabrakan. Contohnya nih, di sini gue punya sound bass line kayak begini. Terus gue punya sound kick juga kayak begini di sini. Kalau gue play barengan dua-duanya, suaranya tabrakan terus jadi bikin distortion. Tuh. Suara kick ini nggak terlalu kedengeran jadinya, sekali lagi. Tapi kalau misalkan di sini gue tambahin sebuah compression atau sidechain nih, di sini ada kompresor dan gue di sini ada mode sidechain. Sidechainnya itu dari bassline ini gue taruh gue sidechain pakai si kick drum yang tadi. Jadi setiap ada suara kick masuk, kalau gue aktifin, level atau volume si bassline itu akan turun, kelihatan di sini. Ngebuat suara kick drumnya jadi lebih jelas. Sekarang coba dengar bedanya tanpa sidechain dan pakai sidechain. Nih tanpa sidechain dulu. Sekarang pakai sidechain. Tuh, penjelasan sedikit aja soal sidechain. Kalau misalnya pengen tahu lebih jauh lagi, Google, belajar. Banyak banget penjelasan soal sidechain yang lebih detail di internet, ya. Oke? Soundwave 101. Yang ke-9, latihan. Practice makes perfect. Perfect itu mutlak adanya. Setiap hari. Jadi kalau misalkan emang lagi ada waktu kosong, buka tuh laptop, buka tuh DAW. komputer, buka tuh DAW, bikin aja. Nggak usah mikirin ini lagu buat dirilis atau enggak. Bagus atau enggak, yang penting bikin aja gitu ya. Bikin. Gue punya satu analogi. Kayak misalkan kita main game. Kalau misalkan kita mainin terus, level kita bakal naik step by step. Satu persatu naik terus. Begitu juga di real life kita. Kalau misalkan kayak kita produce tiap hari. Atau latihan apapun lah. Nyanyi tiap hari. Pasti level kita juga, experience kita bakal nambah terus. Sampai akhirnya kita bisa jadi lebih baik, dan lebih baik. Jadi, practice every day. Soundwave 101. Yang ke-10, kalau latihan jangan begadang. Jangan lupa makan, minum vitamin. Jangan kasihkan di studio aja sampai akhirnya lupa waktu. Udah gitu, harus banyak baca buku juga. Terus jangan lupa juga main sama anak, main sama istri, ngedate sama istri. Nonton, makan, dinner, anything with wife. Yeah. Thank you so much. See you. Woi, berat woi. Aduh, ya Allah. Udahannya berhenti di sini. Berarti kita memang jodoh. Oh sayangku. Dari tadi lagi ngapain? Astagfirullahaladzim. Aku nih ngasah otak tahu. Iya. Mangat. Jangan dong. 3, 2, 1, action. Mangat. Ayo. Jangan bicara mulu. Oke. 3, 2, 1. Mengetahui. Mengetahui. 3, 2, 1, go. Betaria Sonata juga nih.